Oke guys, seperti biasa di sini kita akan membahas tentang review film lagi, dan sekarang kita akan mereview film yang berjudul Fabricated City Part 2. Bagi yang belum menonton part satunya, saya sarankan untuk terlebih dahulu menonton part satunya ya, agar nyambung ketika menonton part 2-nya ini. Oke, dan tanpa lama-lama lagi kita langsung saja masuk kepada review filmnya. Dimulai dari pertemuan mereka berlima. Mereka berencana untuk mencari tahu siapa dalang dari pembunuhan yang menimpa Kong Yu ini. Dan ternyata keempat teman Kong Yu ini adalah peretas. Dan di sini lain, terlihat pengecara itu sedang berada di kantor polisi dan mempertanyakan tentang kasus yang kemarin. Entah apa maksudnya. Kemudian di perjalanan pulang, pengacara ini dikagetkan oleh ulah anak muda arogan yang hampir menyerempetnya, kemudian memarahinya dan pergi. Kemudian pengacara ini mencatat nomor plat kendaraan anak muda itu dan mungkin ingin melaporkannya ke pihak berwajib. Kemudian di scene selanjutnya, Kong Yu dan teman-teman hackernya ini mulai mencari tahu siapa dalang dari pembunuhan yang melibatkan Kong Yu. Mereka melacak semua CCTV yang ada pada kota itu dan mencurigai mobil box yang parkir di persimpangan jalan itu, karena mobil itu parkir di TKP pada saat malam pembunuhan itu terjadi. Mereka kemudian mencari tahu alamat mobil itu, di mana mobil itu berasal, dan kemudian sampailah Kong Yu dan teman-temannya di tempat pembuangan mobil-mobil bekas dan melihat dua orang berjas hitam dan rapi di tempat seperti ini. Mereka berdua tambah curiga. Dan kemudian Kong Yu memutuskan untuk mengikuti orang itu dengan mengendarai mobil butut yang dititip sama si turis. Kemudian sampailah di sebuah rumah yang sangat mencurigakan. Dan ada dua orang tukang keran yang baru keluar dari rumah itu. Dan ketika Kong Yu mengintip dari luar jendela, ia dikagetkan dengan banyaknya bercak darah yang berserakan di ruangan itu. Dan sepertinya sudah terjadi pembunuhan di sana. Dan orang-orang membersihkan tempat itu dengan teliti, seolah-olah tidak ingin meninggalkan jejak di sana. Dan teman Kong Yu yang menjaga di tempat penampungan mobil menelpon Kong Yu dan mengabarkan jika pria mencurigakan itu telah kembali dan membawa tempat gitar di tangannya. Kemudian memindahkan tempat gitar itu ke dalam mobil box, dan mobil box itu kemudian di-stiker dan mengganti seragam mereka menjadi seragam, ya mungkin seragam pos di sana mungkin ya. Teman Kong Yu pun mengikuti kemana mobil itu pergi, dan sampailah dia di gedung apartemen tempat gitar itu akan dibawa. Kemudian mereka mempunyai ide, yaitu salah satu dari teman mereka sengaja memotong kabel yang ada pada apartemen itu. Kemudian yang lain berpura-pura sebagai tukang kabel yang ingin memperbaiki kabel yang terputus tadi. Dan mereka ternyata membajak rekaman CCTV yang ada pada apartemen itu agar Kong Yu tahu dan di mana orang itu membawa kotak gitar itu. Dan ketika itu Kong Yu pun masuk ke dalam apartemen dan benar menemukan kotak gitar yang mencurigakan itu di kamar 1306 atau 1306. Alangkah kagetnya Kong Yu setelah mengetahui jika di dalam kotak gitar ini terdapat mayat laki-laki yang katanya itu adalah mayat orang terkenal, ya mungkin bisa dibilang artis lah. Tak lama kemudian ada beberapa orang yang masuk dan sepertinya sedang memasukkan mayat ini di dalam sebuah akuarium. Dan akuarium itu diberi lilin dan foto pria itu ditempelkan foto wanita di sampingnya. Entah apa maksudnya. Dan ada orang yang masuk membawa kaos tangan, yang kaos tangan itu ada sidik jari yang akan ditempelkan di gelas. Dan pas foto, mereka melakukannya dengan sangat rapi dan sangat hati-hati. Mungkin sidik jari itu adalah sidik jari si wanita, dan foto wanita ini sengaja ditempelkan di samping foto pria ini agar nantinya wanita ini dituduh sebagai pembunuh si pria ini, agar pelaku sebenarnya tidak tertangkap. Dan terkuaklah dalang dari semua permainan ini, yaitu si pengacara. Ternyata si pengacara ini telah memasang kamera di sana dan tidak disadari oleh Kong Yu. Ternyata pengacara ini disuruh oleh anak konglomerat yang bersedia membayar banyak
untuk menutupi pembunuhan kekasihnya, dan dengan bantuan si pengacara ini bisa menghilangkan barang bukti, dan tugas pengacara ini mencari orang untuk dikambing hitamkan. Dengan bantuan alatnya yang canggih, ia bisa meretas data pribadi seseorang dan memilah siapa selanjutnya yang akan dikambing hitamkan atas kasus pembunuhan si pria ini. Ia kemudian menemukan kambing hitam selanjutnya, yaitu seorang wanita yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kasus pembunuhan si pengacara ini, dan berusaha untuk menyelamatkan wanita ini dari malapetaka. Dengan cara melacak HP si wanita ini, Kong Yu kemudian mendengar pembicaraan wanita ini. Di telepon dan mendengar suara wanita yang menelpon itu persis dengan suara wanita yang menelponnya saat itu. Ia tahu wanita ini akan dijebak. Kong Yu sepertinya emosi saat itu. Ia disuruh oleh Siwul untuk berbicara selama 3 menit untuk melacak keberadaan wanita penjebak ini, dan akhirnya berhasil. Kong Yu pun membuntuti si anak buah pengacara ini, tetapi gagal karena wanita ini dijemput oleh pengendara motor, rupanya adalah rekan si wanita, dan telah mengetahui bahwa wanita ini sedang diikuti oleh Kong Yu. Kong Yu saat itu gagal karena ketahuan oleh polisi, dan apesnya lagi Kong Yu ditangkap oleh si botak. Sedikit catatan, si botak ini memang dendam pada saat Kong Yu waktu masih dalam penjara. Tetapi siapa yang melepaskan si botak tengil ini? Rupanya si pengacara lah yang membebaskan si botak tengil ini dari dalam penjara dengan syarat menjadi anak buah si pengacara. Singkat cerita, Kong Yu pun disiksa sama si botak ini. Kemudian Kong Yu lolos karena lari dari tempat itu. Ketika polisi masuk dan menggeledah tempat itu di luar gedung, Siwul sudah menunggu di sana, dan mereka lalu kabur dari tempat itu. Di sini Siwul ternyata tidak tahu menyetir, dan akhirnya mereka bertukar tempat duduk. Dan si botak ternyata masih mengejar mereka, tapi pada akhirnya mereka berhasil lolos dari si botak itu. Dan ternyata setelah Siwul memeriksa badan Kong Yu dengan sensor logam, ternyata ada pelacak yang disimpan si pengacara di dalam kalung Kong Yu. Dan dengan berat hati, Kong Yu membuang kalung itu karena itu adalah satu-satunya peninggalan ibunya. Dan mereka kembali ke markas dan membicarakan langkah apa selanjutnya yang akan mereka lakukan. Dan mereka membuat drone untuk memata-matai si pengacara dan anak buahnya. Dan ternyata dalam tempat si pengacara ini terdapat seperti berangkas besar yang isinya data-data dari internet yang digunakan untuk melancarkan kejahatannya. Dan Kong Yu kesana untuk memberi pelajaran si pengacara ini, sekaligus memberi virus ke dalam alat itu agar semua data di dalam alat itu tidak bisa dibuka lagi dan rusak. Tetapi sebelum itu Kong Yu menghajar pengacara ini habis-habisan sampai pengacara ini tidak tahan lagi dan pingsan. Itu juga ia lakukan karena ia ingin membalas dendam akibat kematian ibunya karena ulah pengacara psikopat ini. Kong Yu memporak-porandakan isi di dalam apartemen itu dan mengganti foto wanita itu dengan foto pengacara bejat ini. Mereka juga mengubah bukti palsu itu dengan bukti pembunuhan yang sebenarnya, yang berujung pembunuh asli pria itu ditangkap. Kong Yu dan keempat temannya kemudian memutuskan untuk merakit mobil butut dan memberinya mesin turbo karena mobil itu sudah butut dan sering mogok. Mereka kemudian melancarkan balas dendamnya dengan mengebom mobil anak buah pengacara ini, mengobrak-abrik isi dalam kantor si pengacara, dan terakhir pengejaran si wanita yang menelponnya dan menjebaknya dulu. Di scene selanjutnya, Kong Yu yang segera pergi dari kantor si pengacara itu untuk menyelamatkan rekannya yang ditangkap oleh komplotan si botak. Mereka disiksa, digantung, dan ditembak. Tetapi tembakan si botak ini meleset dan hampir mengenai rekan Kong Yu. Si botak juga sempat melukai Siwul, dan ketika rekan Kong Yu ini sudah pasrah dan menyerahkan diri untuk dibunuh, Kong Yu datang dan menyelamatkan teman-temannya dan membawanya pergi. Terjadilah aksi kejar-kejaran antara kelompok si botak dan Kong Yu CS. Kong Yu dan teman-temannya kemudian menyetir mobilnya ke arah stasiun TV untuk membajak dan membeberkan kebusukan si pengacara dan anak buahnya ke media, agar semua orang tahu siapa yang selama ini yang menjadi pembunuh. Tetapi selalu dihalangi oleh si botak dan kawan-kawannya.
Kemudian mereka menyusun rencana untuk menghalangi si botak dan anak buahnya. Sementara Siu meretas stasiun TV itu, kemudian aksi mereka digagalkan oleh polisi. Siul diculik oleh si botak, sedangkan rekannya yang lain tertangkap oleh polisi. Kemudian polisi yang mengepung stasiun TV itu bermaksud menunggu Kong Yu keluar dan menangkapnya. Tapi Kong Yu melompatkan mobilnya melalui gedung stasiun TV itu dan kemudian mengejar si botak dan berhasil menyelamatkan Siul. Kong Yu pun pasrah dan kembali ke gedung stasiun TV untuk menyerahkan diri. Tetapi pada saat Kong Yu pasrah dan menyerahkan diri, muncullah dua orang lagi rekan tim mereka yang berhasil menolong dan membobol stasiun TV itu dan membeberkan fakta yang sebenarnya di stasiun TV. Semua orang menyaksikan fakta yang sebenarnya dan kemudian membebaskan si Kong Yu dan rekannya. Dan si pengacara dan anak buahnya ini ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Dan ending dari video ini yaitu kembalinya si turis dari berlibur dan mobilnya sudah menunggu dan parkir di parkiran depan bandara. Merasa heran karena mobilnya yang dititipkannya kemarin itu tidak sebaru sekarang. Mereka pun terlihat senang. Kemudian Kong Yu dan kawan-kawannya terlihat merayakan kemenangannya ini dengan acara makan-makan bersama dan film pun tamat.